Halo Milanisti, jumpa lagi di Milan TV News. Kali ini Milan TV News akan menyajikan secara update tentang fakta-fakta menarik dan berita seputar AC Milan yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. Jadi, pastikan Milanisti simak videonya sampai selesai. Kemudian agar tidak ketinggalan berita menarik dari Milan TV News, klik tombol like dan subscribe. Dan inilah berita hari ini. Striker AC Milan Rafael Leao dikabarkan positif COVID-19 menjelang laga Liga Eropa. COVID-19 kembali menjangkit striker AC Milan Rafael Leao. Ia dilaporkan positif terpapar virus tersebut. Dilaporkan lagi saat dulu Sport, striker AC Milan Rafael Leao kini sedang menjalani karantina. Meski begitu, pihak Rossoneri tak memberikan pernyataan resmi terkait kondisi pemain asal Portugal tersebut. Hanya saja, Leo sempat mencuit pesan di Twitter yang mengindikasikan dirinya terpapar COVID-19. Salahkan karantina, cuitan Leo seperti dikutip Sempre Milan. Cuitan tersebut seolah-olah mengkonfirmasi dirinya memang menderita COVID-19 dan harus diisolasi. Kemudian, Milan News juga mengkonfirmasi bahwa Leo sedang berada di rumah, menanti dirinya kembali mendapatkan lampu hijau untuk bisa kembali berlatih. Terkait keadaannya, kondisinya baik-baik saja dan tak menunjukkan gejala apapun. Namun walau terlihat kondisinya baik, striker Milan tersebut kemungkinan besar akan absen hingga laga kualifikasi kedua Liga Eropa saat Rossoneri melawan Shamrock Rovers. AC Milan diprediksi tampil cemerlang di musim depan. Mewahnya skuad AC Milan diprediksi akan tampil cemerlang di musim depan, baik di Liga Italia maupun di kompetisi lainnya. Bukan tanpa alasan prediksi Rossoneri akan tampil dikdaya di kompetisi musim depan, di mana diketahui titik perubahan penampilan Rossoneri terjadi di Liga Italia musim lalu, ketika kompetisi Serie A menyisakan 12 pertandingan. Disitulah titik performa anak asuh Pioli mendapatkan perubahan yang signifikan baik. Dalam 12 pertandingan tersebut, AC Milan sama sekali tak tersentuh kekalahan oleh musuh yang dihadapinya, dengan menorehkan 9 kemenangan dan 3 hasil imbang. Kemudian pada bursa transfer kali ini, AC Milan terus bergerak cepat dengan melakukan perombakan yang dinilai bisa membuat AC Milan tampil lebih solid. Di antaranya ialah mendatangkan pemain anyar dengan label talenta muda dan berkualitas. Dari situ, Rossoneri berhasil mendaratkan sejumlah bintang muda, di antaranya Brahim Diaz, Sandro Tonali, dan Emil Robak. Selain itu, AC Milan juga tak begitu saja melupakan pemain yang memiliki kontribusi nyata di musim lalu, yakni dengan memperbarui kontrak Zlatan Ibrahimovic dan Simon Kjaer. Namun, upaya tersebut nampaknya belum cukup untuk menilai AC Milan dapat disebut bakal tampil superior di musim depan. Dan dilansir dari Sempre Milan, berikut 4 catatan yang bisa menguatkan penilaian AC Milan tampil dikdaya di kompetisi 2020-2021. Penilaian pertama, torehan gol AC Milan mengagumkan sepanjang laga uji coba pramusim ini. Musim lalu lini serang AC Milan sempat menjadi kendala dalam mencetak gol, tepatnya di awal musim Serie A. Namun, sejak bergabungnya Ibrahimovic, masalah tersebut perlahan mulai dapat diatasi. Kemudian dalam laga uji coba yang dilakukan oleh AC Milan di pramusim ini, tercatat dalam 4 pertandingan uji coba pramusim, lini depan AC Milan mampu menjebol gawang lawan sebanyak 16 gol. Penilaian yang kedua, kehadiran dan padunya permainan Sandro Tonali. Tak bisa dipungkiri kembali bahwa Sandro Tonali menjadi pembelian yang digadang-gadang bakal sukses bersama klub. Ia bergabung dari Brescia dengan status pinjaman plus opsi permanen di akhir musim. Debut perdana Tonali bersama AC Milan dilakoni saat bertanding melawan Brescia. Bertajuk di laga uji coba itu, Tonali sesungguhnya memiliki peluang untuk mencetak gol pertamanya. Namun, terlepas dari hal itu, penampilan Tonali dapat dikatakan cukup memuaskan, kendati tergolong pemain rekrutan anyar di bursa transfer musim panas ini. Penerus tonggak estafet Zlatan Ibrahimovic telah ditemukan. Saat ini AC Milan sering dipusingkan soal lini pertahanan yang mengalami badai cedera.
Namun, Rossoneri juga tampaknya dibuat pusing siapa yang layak untuk meneruskan estafet lini serang yang dihuni oleh Ibra. Mengingat pemain asal Swedia itu telah berusia 38 tahun. Namun, berkaca pada 3 laga uji coba pramusim, AC Milan nampaknya telah menemukan striker yang pantas dijadikan sebagai deputi Zlatan Ibrahimovic. Pemain tersebut ialah Lorenzo Colombo, pemain berusia 18 tahun yang merupakan striker akademi AC Milan. Meski Colombo masih berusia 18 tahun, namun kualitasnya membuat Colombo diberikan kesempatan berlatih ke tim utama. Terbukti dalam 3 pertandingan uji coba pramusim kemarin, Colombo mampu membubuhkan 3 gol dari 4 pertandingan uji coba pramusim. Penilaian yang keempat yakni intensitas permainan semakin meningkat. Dalam laga uji coba AC Milan di pramusim kemarin, tak hanya digunakan untuk melihat seberapa siap kondisi skuad Rossoneri untuk musim depan, namun juga untuk melihat seberapa jauh pemain dapat menerapkan strategi permainan yang diinginkan oleh Stefano Pioli. Kemudian dalam 4 pertandingan uji coba kemarin, gaya bermain Rossoneri banyak mengalami peningkatan. Permainan dengan tempo cepat plus intensitas tekanan yang tinggi membuat AC Milan memiliki permainan yang lebih variatif. Terbukti, dalam 4 laga pramusim kemarin telah menunjukkan tingkat intensitas permainan yang tinggi, di mana AC Milan memiliki rasio gol yang tinggi dengan melesakkan 3 gol di setiap pertandingan. Kemudian berkaca dari 4 alasan tersebut, besar peluang AC Milan untuk tampil superior di musim depan. Maldini bantah Milan sudah ajukan tawaran untuk Chiesa. AC Milan mengambil langkah yang terbilang mengesankan di bursa transfer musim panas ini. Mereka berhasil mendatangkan Brahim Diaz, Kalulu, Tatarus Zanu, Sandro Tonali serta mempermanenkan Ante Rebic. Namun begitu, Rossoneri dilaporkan belum berhenti bermanufaktur di bursa transfer untuk memperkuat skuadnya guna menyongsong musim 2020-2021. Dengan hal itu pula, Milan akhir-akhir ini telah santer diberitakan membidik winger Fiorentina Federico Chiesa, anak dari legenda Parma Enrico Chiesa, yang dinilai menjadi salah satu pemain muda Italia paling menjanjikan saat ini, di mana penampilan Chiesa sendiri mampu mengemas 11 gol dan 9 assist untuk La Viola. Pemain 22 tahun tersebut juga telah mengoleksi 9 caps untuk timnas Italia. Kemudian, dikabarkan juga bahwa Milan akan berusaha menjual Lucas Paqueta dan Rade Kunis demi mendapatkan dana segar untuk menebus Chiesa. Namun, gosip tersebut lantas dibantah oleh Maldini. Ia mengatakan Milan belum pernah menjalin komunikasi apapun dengan Fiorentina untuk memboyong Chiesa. Dia adalah salah satu pemuda terbaik di Italia, namun belum ada negosiasi dengan Fiorentina untuk Chiesa. Ini adalah kondisi saat ini. Demikian berita AC Milan kali ini. Nantikan berita update AC Milan lainnya hanya di Milan TV News. Support selalu Milan TV News dengan cara like dan subscribe.